Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pertemuan ke-11 modul 10 mata kuliah basis data tentang membangun proyek database. Nah, ada dua topik nanti ya. Yang pertama, bagaimana siklus hidup pengembangan sistem harus dilakukan oleh tim proyek. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama menyebutkan dan menjelaskan tahapan yang berbeda dari siklus hidup pengembangan sistem. Ini isinya tahap-tahapan bagaimana satu tim proyek ya yang akan membuat sistem itu menjalani tahapan ini. Yang kedua, mengidentifikasi peran pemodelan data dalam siklus hidup pengembangan sistem. Kemudian, menghubungkan tugas proyek untuk tahap siklus hidup pengembangan sistem yang berbeda. Nah, tahapan siklus hidup pengembangan sistem itu sebetulnya serupa dengan ketika kita akan membuat atau membangun sebuah rumah ya. Nah, di sini gambarannya ketika Anda akan membangun rumah ya, sebelumnya biasanya digambar dulu sebelum dibangun ya, konstruksi. Atau kalau oleh ini yang dikerjakan oleh kontraktor ya. Selama konstruksi Anda meletakkan fondasi sebelum membangun dinding, ruangan ya. Nah, selesai semua, kemudian konstruksi utama selesai, baru mendekorasi ya, finishing. Nah, siapa orang-orangnya? Di sini ada arsitek, pekerja konstruksi, dan dekorator. Mereka akan mengkoordinasikan karyanya sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu ya. Nah, pengetahuan tugas yang terkait dari setiap siklus hidup pengembangan sistem akan membantu Anda merencanakan proyek dengan lebih baik dan menjadi anggota tim yang produktif. Ya, dalam siklus hidup pengembangan sistem, Anda dapat mengembangkan database dari konsep melalui produksi menggunakan siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, System Development Life Cycle, untuk pengembangan perangkat lunak. Kemudian di SDLC memberlakukan pendekatan sistematis dari atas ke bawah untuk pengembangan database, mentransformasikan persyaratan informasi bisnis menjadi database operasional. Nah, tahapannya seperti ini. Kemudian di masing-masing tahapan tentunya ada tahap pembuatan dokumentasi ya, atau kegiatan pembuatan dokumentasi. Nah, kita bahas satu, strategi dan analisis. Melakukan kegiatan mempelajari dan analisis persyaratan bisnis. Jadi di sini untuk menentukan kebutuhan datanya apa saja. Mewawancarai pengguna dan manajer untuk mengidentifikasi persyaratan, menggabungkan pernyataan misi perusahaan dan aplikasi serta spesifikasi sistem apapun di masa yang akan datang. Nah, kemudian baru membangun model sistem konseptual. Nah, di dalam strategi dan analisis, alihkan narasi bisnis hasil wawancara atau hasil komunikasi menjadi representasi grafis kebutuhan dan aturan informasi bisnis. Nah, kita gambar dalam bentuk diagram ER ya.
Ini isinya mengkonfirmasi dan menyempurnakan model dengan para analis dan pakar. Misalkan seperti ini, kita sudah mengidentifikasi ada entitas employee dan departemen untuk sistem SDM misalkan ya, sumber daya manusia. Selanjutnya dari model konseptual tadi dirancang tugas dalam fase ini adalah mentransformasikan model yang dikembangkan dalam fase sebelumnya, strategi dan analisis, kemudian memetakan entitas ke tabel, atribut ke kolom, hubungan ke foreign key, dan aturan bisnis ke constraint. Nah, seperti ini. Jadi dari konsep tadi, setiap entitas itu jadi tabel, di mana kolomnya isinya seperti ini. Ya. Ada kode departemen, kemudian ini merujuk kepada tabel departemen. Isinya ada ID, deskripsi, budget. Oh, ini opsional ya. Bisa ada, bisa tidak. Selanjutnya tahap pembuatan. Jadi kalau sudah ada tabel, menulis dan menjalankan perintah untuk membuat tabel, create tabel ya, untuk pendukung untuk database. Jadi buat pakai DBMS atau software database. Terus isi tabel dengan data. Nah, buat dokumentasi bagi user, teks pembantu, dan pedoman pengoperasian untuk mendukung penggunaan dan pengoperasian sistem. Tuh, tahap konstruksi. Nah, selanjutnya tahap transisi, peralihan. Ya, sebelum dipakai, melakukan pengujian yang diterima pengguna. Nah, tipe pengujian ini adalah ketika pengguna yang dimonitor menentukan apakah sistem itu memenuhi semua persyaratan dan akan mendukung bisnis tempat sistem itu didesain. Kalau misalkan sudah, konversi data yang sudah ada. Kalau tadi pakai data yang sembarang ya, hanya simulasi. Nah, di sini pakai data sungguhan. Selanjutnya tahap pengoperasian. Di tahap transisi juga mungkin mulai dioperasikan secara paralel, yaitu sistem yang lama dan baru berjalan bersamaan. Nah, kenapa dilakukan? Untuk memberikan waktu bagi pengguna untuk melatih dan beralih ke sistem baru dan memeriksa apakah sistem barunya memproduksi hasil yang sama dengan yang lama tidak ya. Nah, juga di tahap transisi mungkin memerlukan modifikasi atau perubahan-perubahan terhadap aplikasi yang dibuat, database yang dibuat. Selanjutnya adalah ke tahap produksi, yaitu menyediakan sistem untuk pengguna, mengoperasikan sistem produk. Jadi sistem yang sudah dibangun, dioperasikan, memonitor kinerja dan meningkatkan serta menyempurnakan sistem. Ini kalau ada perubahan-perubahan. Nah, berbagai fase dalam siklus hidup pengembangan sistem bisa saja dilakukan secara iteratif atau berulang. Ada beberapa tahap yang mungkin dilakukan secara berulang ya, karena ada perubahan. Nah, di materi topik 1 ini untuk membangun proyek database tentang SDLC sudah dijelaskan tentang bagaimana tahap-tahapan di dalam siklus hidup pengembangan sistem ya, masing-masing yang berbeda satu sama lain. Kemudian mengidentifikasi peran pemodelan data dalam siklus hidup pengembangan sistem
dan menghubungkan tugas proyek untuk tahapan siklus hidup pengembangan sistem yang berbeda. Tiap tahap ya tugasnya apa. Ya, demikianlah di materi topik 1 pertemuan 11 tentang membuat proyek database. Ya, terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.